Masalah pertambangan itu ada klasifikasi, ada pertambangan kelas besar, kelas menengah, kelas sedang, dan kecil. Kalau saya ditanyakan tentang masalah pertumbuhan dan perkembangan pertambangan di Sulawesi Utara dan khususnya di Sangihe, ya memang saya sudah cukup mendalami berjuang untuk masalah pertambangan di daerah Sangihe itu sejak tahun 1985, mulai dari PT Biara Seputar Mining sampai seterusnya berkembang sampai saat sekarang ini. Namun, saya melihat kenapa masalahannya di lapangan masih ada kerikil-kerikil tajam yang belum lurus, tidak sinkron di dalam penyelesaian permasalahannya. Ini penyebab utama karena masing-masing pihak saya mempelajari selama ini masing-masing itu menurut ide, aspirasi, pemikiran, gagasan mereka secara terpilah-pilah. Tidak memperhatikan apa masalahnya, apa faktor penghambatnya, apa faktor penunjangnya, baru apa solusinya. Kita melihat di lapangan ini selama ini siapapun ia tampil, morat-marit, karena masing-masing ibarat melihat, memandang satu kubus, dilihat dari sudut pandang masing-masing dia berada. Tidak sinkron dalam memandang suatu permasalahan tambang ini secara global. Apa itu sebenarnya tambang itu dan untuk apa kemajuannya ke depan? Ya kita kan sudah tahu, sudah jelas diatur di dalam undang-undang pertambangan sejak dahulu. Ialah masalah pertambangan itu ada klasifikasi, ada pertambangan kelas besar, kelas menengah, kelas sedang, dan kecil. Kecil itulah pertambangan rakyat. Dari dulu kami mengusulkan supaya ada pertambangan rakyat, tapi tidak digubris, tidak diizinkan. Jadi kalau terjadi penambangan tradisional terus-menerus, mengakibatkan kemudian penilaian itu adalah penambang liar, itu salah siapa? Karena pihak pemerintah tidak tulus menyelesaikan permasalahan itu. Ini perlu diselesaikan karena kepentingan pertambangan ini kan juga untuk kepentingan masyarakat umumnya, meningkatkan ekonomi bangsa. Yang penting diatur oleh pemerintah. Pasal 33 ayat 3, semua tanah ini ya memang benar dikuasai negara. Tapi itu adalah untuk ulayat banyak masyarakat, jadi diatur dan ditata. Sehingga pertambangan dia jalan dan tidak mengakibatkan bentuk-bentuk bentrok, gontok-gontokan seperti saat ini, terjadi taburan-taburan yang ada di lokasi, saling membunuh. Nah, supaya dia teratur. Kemudian masalah lingkungan hidup, itu tertata. Kan sudah nanti diatur bagaimana pembuangan obat-obatnya, kemudian bagaimana untuk merehabilitir semua kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungan. Itu untuk ditata secara baik. Tapi ini permasalahannya, banyak orang nimbrung, tapi tidak memahami bagaimana itu pertambangan permasalahannya di lapangan. Asal muasalnya, semua mau tampil, asal bicara, arogansi, menurut saya. Jangan menurut saya. Kita harus belajar menurut undang-undang dan menurut kepentingan bersama. Jadi kacau selama ini karena siapapun mau tampil, kritikus berbicara lain, para LSM berbicara lain, yang lain-lain
pemerintah berbicara lain, pengamanan berbicara lain, akhirnya kacau balau. Nah, selama ini pengalaman saya dari tahun 85, kami sudah diperbolehkan oleh pemerintah waktu itu, oleh Bupati Sangihe. Setelah kami diperbolehkan, turunlah petugas-petugas keamanan. Katanya mereka akan mengamankan. Nah, pertanyaan, sesuai bukti, apa yang mereka harus amankan? Mereka masuk diperintahkan sebagai pengamanan di lokasi para pihak penegak keamanan ini. Justru mereka ini yang menambang secara ilegal, diam-diam, pakai masyarakat setempat, kacau lagi. Nanti kalau tidak ada instruksi, ya mereka kerjakan. Kalau ada instruksi lagi untuk penertiban, mereka lebih dahulu yang tampil mau menyiksa, melarang rakyat tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Padahal mereka yang mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Ini yang merusak kekacauan. Nah, selama ini ubat-ubat yang ada ditangkap, tapi kemudian mereka jual lagi di lokasi. Saya tahu sekali. Saya pengalaman dari tahun 85 berbicara tentang hal ini. Sampai PT Merah Seputanma ini kami usir dari kampung kami. Karena kelihatan tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dalam membawa visi misinya mereka sebagai pertambangan. Hanya untuk kepentingan mereka. Dengan dalih mereka untuk mensejahterakan rakyat. Rakyatnya bagaimana mereka sejahterakan? Mereka cari sendiri, lalu masyarakat dituduh penambang liar terus. Baru kemudian di satu ketika mereka ini ya berbuat sewenang-wenang. Nah, ini yang merupakan satu kendala. Nah, sekarang sudah diinstruksikan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk BPR. Nah, sebenarnya ini harus segera dilaksanakan, jangan terkatung-katung. Sehingga memberi peluang lagi suatu perdebatan dan kekisruhan dari orang-orang yang belum paham tentang masalah asal-muasal pertambangan ini. Jadi, harus segera, jangan sampai semuanya ini akan jadi bom waktu untuk menjadi suatu keresahan yang dapat merisaukan kepentingan bersama. Jadi kita terima untuk Pak Gubernur selama kami dari tahun 85 membuat permohonan untuk ada wilayah pertambangan rakyat nonsen 0,0%. Baru sekarang ada. Nah, sekarang dimintakan kepada Pak Gubernur supaya kiranya berkenan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan dapat berasas manfaat untuk orang banyak. Nah, di dalam operasinya nanti, operasional, itu kan akan ada izin koperasi. Jadi izin koperasi. Jadi rakyat tidak usah khawatir. Kalau koperasi ada, penambang-penambang tradisional diusir. Itu jangan. Kalau ada timbul begitu, ini provokasi. Mereka kan nanti ditampung, dipekerjakan jadi anggota koperasi. Jadi jangan kita melihat dari satu sisi menurut pandangan kita masing-masing yang tidak kena sasaran. Mari kita percayakan kepada pemerintah yang mengatur supaya hal ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan. Kami saja pemilik tanah di sana kami tunduk Undang-Undang Pasal 33. Tapi jangan berarti kami di daerah kami itu ditakut-takuti. Setiap ada datang ditakut-takuti. Gusur, pulang, lari. Kalau tidak disiksa, mau diancam. Kami sudah kebal dengan ancaman-ancaman para petugas datang. Terkecuali kami sudah disemprot, dibunuh semua. Ya tentu kami sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau pengalaman selama ini hanya datang menakuti, lalu kemudian mereka mencari kesempatan, kami sudah kebal tentang hal itu. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah, mulai Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, dan juga Bapak JSK, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan seluruh
pihak keamanan, mari kita jujur menyelesaikan masalah. Jangan kita hanya jadi bulan-bulanan, tuduhan penambang liar terus, jadi korban. Menjual barang-barang sudah tidak boleh di toko, harus pergi ke penggadaian, harganya di bawah, tidak seimbang. Masa di luar dibeli sampai 2.600.000 per gram, sampai 3 juta malah. Ini sekarang sudah terjadi permainan di belakang, orang mulai beli sampai jatuh harga 1,5, 1,5 juta, 1.600.000. Ini keterlaluan. Jangan ada penindasan. Akibat kekeliruan kita menjajah diri kita sendiri. Dan kalau para penambang dari luar, sudah Pak Prabowo katakan, itu tidak boleh untuk mau membuat sewenang-wenangnya dikembalikan kepada rakyat, ya konsekuensilah kepada rakyat. Yang sudah menambang di kali, sungai, ya kita rampung. Jangan dibiarkan. Kan dampaknya banyak. Kalau mereka tidak lagi menambang, pasaran mati. Kemudian membayar makan, bayar anak sekolah. Semua kan mereka. Jadi jangan kita membuat satu penyelesaian masalah lalu bisa menyiksa Indonesia. Bukan menyiksa rakyat saja, tapi menyiksa Indonesia. Jadi marilah kita semua pihak, baik dia kritikus, baik ilmuwan, apa semua, jangan masing-masing tampil dengan arogansi sendiri-sendiri. Baik pemerintah, baik keamanan, mari jujur. Jangan kita berbicara bagus, tetapi di balik itu ada interest kepentingan pribadi. Saya menunjang pemerintahan Bapak Gubernur dalam menuntaskan masalah pertambangan ini. Saya sebagai ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Sangihe sudah dari dulu saya mengharapkan dan kami bermohon supaya segera dapat diperhatikan. Jangan nanti orang demo diperhatikan, orang yang tidak demo tidak diperhatikan. Diberhentikan budaya begitu. Kami tidak berdemo, diabaikan. Orang berdemo sudah dapat solusi. Orang-orang yang dulu penambang-penambang liar, DPR penambang liar, sekarang ini sudah dapat angin segar. Ini tidak boleh begitu. Jadi marilah kita selesaikan masalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kemaslahatan rakyat banyak. Sekian, merdeka!